Pria itu sambil memegang peta, berpura-pura bertanya arah, tetapi sebenarnya mengeluarkan pistol saat gadis itu lengah. Dia memaksa gadis itu merangkak masuk ke dalam wadah makanan di dalam mobil. Melihat gadis itu menurut, pria itu dengan cepat mengeluarkan borgol dan mendekatkannya ke gadis itu. Kemudian pria itu mengeluarkan bola sepak kecil dan menyuruh gadis itu memegangnya erat-erat di mulutnya. Sebelum gadis itu pulih, pria itu memberi isyarat agar gadis itu mengulurkan kakinya. Gadis itu masih menahan rasa takut dan mengamatinya. Setelah semua ini selesai, Siti mengira dia akan dibawa ke Myanmar untuk bekerja sebagai mesin pelatihan ginjal. Tetapi tanpa diduga, dia diseret ke villa mewahnya. Begitu masuk, pria itu dengan tergesa-gesa melepaskan ikatan gadis itu, akhirnya membiarkan Siti bernafas lega. Kemudian dia membawanya ke kamar tidurnya. Melihat mainan-mainan cinta di tempat tidur, Siti menyadari ini bukan penculikan atau pemerasan biasa, melainkan upaya untuk memenjarakannya dan perlahan-lahan menikmati dirinya. Selanjutnya, pria itu mengeluarkan pistol dan mengancam gadis itu. Jika Siti tidak melakukan apa yang diperintahkannya, peluru di pistol itu akan tetap bersamanya seumur hidup. Apa yang dia lakukan selanjutnya akan menghancurkan pemahamanmu tentang penyimpangan, menunjukkan kepadaku apa artinya menjadi lebih patuh daripada seorang penyimpang. Pria itu mengeluarkan buku catatan dan mencatat siklus menstruasi gadis itu, mengetahui bahwa Siti mengalami siklus menstruasi. Pada hari pertama, pria itu sangat kecewa. Gadis itu mengira dia beruntung telah lolos, tetapi si penyimpang membuatnya menonton film dokumenter untuk mempelajari teknik-tekniknya dengan cepat. Gadis itu menatap layar dengan malu, matanya dipenuhi air mata kesedihan. Tidak hanya itu, pria itu juga membuat gadis itu belajar merokok. Melihatnya batuk terus-menerus dari pipa, pria itu perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya, mencoba membiarkan gadis itu membiasakan diri dengan lingkungannya. Siti berpura-pura menyapu lantai dengan sapu, tetapi diam-diam mengamati setiap detail kehidupan si penyimpang. Namun tindakan gadis itu tetap menarik perhatian pria tersebut. Setelah rencana kecil Siti terbongkar, pria itu segera menemukan sebuah kotak kayu misterius dan sengaja membukanya di depan gadis itu. Melihat kenangan masa lalu, pakaian-pakaian kecil yang tak terhitung jumlahnya dan poster orang hilang gadis itu, Siti yakin dia bukan korban pertama. Dia percaya bahwa selama dia menunda, polisi akan menemukan tempat ini. Tetapi perilaku pria itu semakin memburuk. Bahkan ketika Siti pergi ke toilet, pria itu tetap berada di dekatnya. Takut gadis itu tiba-tiba melompat keluar jendela dan melarikan diri. Untuk memastikan gadis itu tidak melarikan diri di tengah malam, pria itu memaksanya minum pil. Kemudian dia menyuruhnya berbaring diam di tempat tidur. Segera memborgolnya dan menguncinya dengan borgol yang tergantung di kepala tempat tidur. Dia melakukan hal yang sama pada kakinya. Keesokan harinya, setelah minum obat, Siti bangun lebih dulu. Melihat pria yang masih tidur itu, gadis itu mendapat ide berani. Dengan sekuat tenaga, ia diam-diam menggigit gelang perak itu hingga terbuka dengan giginya, lalu dengan hati-hati membuka borgolnya. Ia dengan hati-hati bergerak menuju pintu. Akhirnya, ia berhasil keluar dari ruangan, berlari tanpa menoleh ke belakang. Takut pria itu akan bangun dan menangkapnya. Dalam pelariannya, Siti berjuang sekuat tenaga, tidak berani melambat. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi juga tekad dan keteguhan. Untungnya, ia bertemu sebuah mobil di persimpangan. Setelah berulang kali memohon, para pengemudi menyetujui permintaannya, membiarkannya masuk dan membantunya. Ia buru-buru mengingat lokasi tempat ia melarikan diri. Tetapi Siti tidak tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mencari keadilan dan membawa pria itu ke pengadilan. Jadi ia mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam, menceritakan penderitaannya kepada polisi secara detail. Saat polisi mendengarkan, ekspresi mereka perlahan berubah dari ragu menjadi serius. Mereka menyadari bahwa deskripsi Siti bukanlah sekedar perselisihan rumah tangga biasa, melainkan kejahatan serius. Polisi segera melaporkan masalah tersebut kepada atasan mereka. Tak lama kemudian, Sheriff secara pribadi menerimanya. Tanpa ragu, Siti menceritakan seluruh kisahnya. Dia menggambarkan kepada Sheriff bagaimana pria itu telah memenjarakan dan menyiksanya, dan bagaimana dia berhasil melarikan diri. Sheriff mendengarkan dengan alis berkerut dan ekspresi muram. Mengetahui keseriusan kasus tersebut, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka secepat mungkin. Pada saat yang sama, Sheriff memberitahu Ibu Siti. Setelah mengetahui putrinya diselamatkan, sang ibu sangat gembira dan menangis bahagia. Namun, mereka tidak mengetahui alamat tersangka. Polisi berharap dia akan menemani mereka untuk menemukan lokasi pasti penculikan tersebut. Meskipun Siti sangat ketakutan, dia tidak dapat sepenuhnya menentukan lokasinya karena gaya arsitektural yang serupa. Mereka hanya bisa bertanya kepada petugas keamanan yang lewat. Tanpa informasi spesifik, para penjaga juga tidak yakin. Tepat saat itu, Siti bergegas keluar. Dia menjelaskan secara detail penampilan pria itu dari jendela, kesukaannya, dan bahwa pria itu pernah tinggal bersama seorang wanita berambut pirang. Berdasarkan informasi penting ini, para penjaga hampir yakin itu adalah apartemen 301. Sheriff memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki, tetapi demi keselamatan Siti, Sheriff memutuskan untuk membawanya kembali ke kantor polisi untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Sementara itu, Ibu Siti bergegas ke kantor polisi. Ketika mengetahui bahwa putrinya telah kembali ke tempat berbahaya itu, dia sangat marah. Tepat saat emosinya hampir meledak, teriakan ibu menghentikan amarahnya. Ketika melihat putrinya muncul di hadapannya, semua amarah dan ketakutannya berubah menjadi kepedulian dan kasih sayang. Dia memeluk putrinya erat-erat. Sementara itu, polisi berhasil menemukan kediaman tersangka, tetapi kamar itu sudah kosong. Sementara Siti dan ibunya menunggu dengan cemas. Setelah mengetahui tersangka melarikan diri, Ibu Siti tentu saja khawatir, takut putrinya akan menghadapi bahaya lagi. Namun Siti menunjukkan keberanian luar biasa dengan berani maju taju dan aktif bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Dengan ingatannya yang luar biasa, Siti secara akurat menceritakan semua informasi penting, termasuk nomor telepon dokter dan detail yang telah dia amati. Dia bahkan memperhatikan bahwa pria itu menyembunyikan sebuah kotak logam misterius di bawah lemari hewan peliharaan. Ketenangan dan kecerdasan Siti membuat petugas yang hadir takjub, dan mereka mulai mengagumi gadis muda ini. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Siti, polisi segera melakukan pencarian menyeluruh di tempat kejadian. Benar saja, mereka dengan cepat menemukan kotak logam berisi banyak pakaian dalam perempuan dan informasi tentang beberapa gadis yang hilang. Melalui tes DNA wajib dan wawancara
ekstensif, polisi akhirnya mengkonfirmasi bahwa 5 gadis termasuk Siti telah dibunuh. Satu-satunya perbedaan adalah hanya Siti yang berhasil melarikan diri. Untuk segera menemukan tempat persembunyian si pembunuh, polisi menanyai pacar tersangka hanya untuk menemukan bahwa dia tidak tahu apapun tentang tindakan pacarnya. Karena penculik masih buronan, tetapi untuk melindungi keselamatan wanita itu, polisi mulai meningkatkan patroli di sekitar rumahnya. Namun insiden ini menyebabkan Siti sangat tertekan. Dia tidak ingin kehilangan kehidupan sosialnya karena orang jahat. Waktu berlalu dan berkat upaya tanpa henti polisi, keberadaan pria itu akhirnya ditemukan. Setelah pengejaran yang menegangkan, pria itu dalam keputusasaan. Setelah mengetahui hal ini, polisi segera memberitahu Siti. Setelah mendengar berita itu, Siti tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia menangis terseduh-seduh, meluapkan keluhan dan rasa sakitnya. Dia berharap pria itu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dan dialah yang akan memberinya kesempatan untuk mengatakannya secara langsung bahwa memilih dia adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. Kisah berakhir di sini. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Tindakan Siti tidak hanya berkontribusi untuk keselamatannya sendiri, tetapi juga membawa harapan bagi calon korban lain. Keberanian dan kebijaksanaan Siti mendapat rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya.